Zainal Arifin Mochtar merupakan bintang film dari Dirty Food yang menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo. Pakar hukum ini belum habis-habisnya menghujat Presiden Jokowi dan menginginkan lengsernya Presiden Joko Widodo dengan membuat Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat itu adalah mahkamah yang dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil ketika apa? Ketika negara binti. Ketika semua model penegakan hukum yang seharusnya masih bisa dilakukan, konstitusional, tercatat secara legal, itu tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Dua problemnya. Kalau bukan unable, unwilling. Kalau bukan tidak mampu, tidak mau. Dua persoalan itu. Sehingga apa? Ini adalah terobosan. Salah satu kalau teman-teman mau kenal, isu Russell Tribunal. Yang dibikin oleh seorang filosof, saya kira yang paling terkenal. Salah satu yang paling terkenal adalah Bertrand Russell. Jadi Russell itu membuat yang namanya Mahkamah Rakyat untuk mengadili perang Vietnam. Ketika dia mengatakan bahwa Amerika melakukan pihak agresor, itu melakukan kejahatan dalam perang Vietnam. Dan akhirnya dia buat CIPS. Nah, Mahkamah Rakyat itu modelnya. Jadi teman-teman akan mengagregasi atau memikirkan atau membuat sebenarnya pelanggaran apa saja yang telah dibuat negara terhadap warganya. Dan kemudian rakyat sendiri yang akan berdiri untuk melakukan gugatan kepada negara. Bahwa hari ini kawan-kawan YLBHI ada Kontras, kemudian Bersihkan Indonesia, Tren Asia, ICW, kemudian Transparansi Internasional, Imparsial, Greenpeace, dan beberapa jaringan masyarakat sipil yang ada di Indonesia hari ini sedang berinisiasi untuk menyelenggarakan Mahkamah Rakyat luar biasa. Kenapa sidang rakyat sidang rakyat ini menjadi penting dalam bentuk Mahkamah Rakyat, ya? Maka pertanyaan itu sebenarnya berpijak pada bahwa Mahkamah Rakyat ini dilaksanakan ya untuk merespon situasi-situasi politik dan hukum secara nasional hari ini. Setidaknya selama pemerintahan rezim oligarki Presiden Jokowi. Banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran-pelanggaran konstitusional, pelanggaran-pelanggaran di sektor hukum gitu ya, banyak sekali yang dilakukan oleh presiden di rezim era Presiden Jokowi gitu, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya melahirkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan memundurkan demokrasi dan juga melemahkan mengingkari prinsip-prinsip negara hukum yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran konstitusional terhadap warga negara. Apa saja sebenarnya? Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana selama pemerintahan periode Jokowi hari ini ya, kita disuguhi dengan berbagai kekerasan hiruk pikuk kaitannya dengan perampasan lahan. Kita diperlihatkan bagaimana kebijakan proyek strategis nasional yang sangat ambisius ya, atas nama kepentingan nasional yang kemudian mengusir warga di Wadas, mengusir warga di Rembang, atas nama hilirisasi kemudian juga mengusir warga di Pulau Obi, di Pulau Wawoni dan beberapa masyarakat adat yang lainnya. Di tengah di tengah gegap gembita sebenarnya kaitannya dengan reforma agraria ya, yang pada waktu awal Presiden Jokowi menjabat gitu di 2014 selalu didengung-dengungkan gitu. Nah, pada akhirnya ini yang menjadi penting untuk kemudian kenapa Mahkamah Rakyat ini dilakukan. Nah, Mahkamah Rakyat ini juga menjadi penting untuk dilakukan ya. Yang pertama yaitu karena tidak berjalannya lembaga lembaga politik maupun lembaga hukum yang ada saat ini. Tentu kita di 2019 masih sangat ingat gitu ya, ketika pemerintah bersama dengan DPR pada waktu itu ya menginisiasi pelemahan KPK dengan berbagai tahapan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, ya, kemudian juga memecat ya pegawai-pegawai KPK gitu, yang kemudian itu mendapatkan respon yang sedemikian sangat luar biasa dan dukungan publik ya untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ya dengan aksi turun ke jalan reformasi di korupsi.
Tentu juga kita masih ingat bagaimana ketika RKUHP disahkan atau kemudian revisi undang-undang Reformasi atau reformati. Cita-cita untuk terbebas dari berbagai macam praktik-praktik politik dinasti, otoritarianisme, serta cita-cita negara yang katanya ingin menciptakan kecerdasan bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat, dan bebas dari berbagai macam praktik-praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Teman-teman, nyatanya hari ini hanya sebatas nina bobo semata. Kita lihat dari yang paling dekat yang bisa kita jangkau soal demokrasi. Negara yang katanya demokrasi, negara demokrasi hari ini justru negara kita, Indonesia, itu menempati posisi demokrasi cacat dengan angka 6,71 dan masih belum bergerak dari posisi flowered demokrasi. Hal ini kemudian tidak hanya didukung dengan berbagai macam permainan elok sistem dan juga para elit, tapi juga didukung oleh sumber daya manusia, rakyat yang negara kita tentu pintar, teman-teman. Negara dengan sengaja menyibukkan rakyatnya dengan biaya sekolah yang tinggi, pajak yang besar, biaya kebutuhan ekonomi yang mahal, harga rumah yang mahal, tanah, dan masih banyak lagi, hingga kita sebagai rakyat tidak punya waktu untuk kritis. Kita sebagai rakyat tidak punya waktu untuk jeli melihat apa sebenarnya yang lagi terjadi di negara kita hari ini, yang justru secara tidak langsung atau secara langsung itu berdampak pada berbagai macam kesusahan-kesusahan yang kita alami hari ini, teman-teman. Yang pada akhirnya sebagian malah lebih memilih untuk makan gratis atau mungkin akan melakukan judi agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pak Luhut yang dengan entengnya bilang bahwa kita tidak boleh mengejek-ejek korupsi, teman-teman. Pak Heru Budi yang dengan entengnya juga bilang bahwa ya buruknya udara di Jakarta itu ya wajar-wajar aja karena semua dunia itu pasti polusi. Boleh bohong asal santun, boleh korupsi asal santun, boleh mencuri asal santun, dan boleh nipu asal santun. Bahkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya pun dengan santun dan santuy itu membungkus nepotisme dengan cover bahwa loh gak apa-apa, ini kan berdasarkan hukum. Satu lagi, dan hak asasi manusia yang sampai hari ini masih menjadi bahan bercandaan yang ya pada akhirnya berbagai kebijakan baik itu dari legal culture, legal substance maupun legal structure pada akhirnya begini maupun begitu itu hanya akan membuat rakyat tidak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut, tidak punya waktu untuk kemudian bisa kritis, dan pada akhirnya hanya menerima pasrah berbagai macam kultur dan sistem yang tercipta. Tapi ngomong-ngomong tentang pasrah, kalian yakin mau pasrah kayak gitu aja? Kita semua masih punya wadah untuk kemudian bersuara. Ya kalau emang masih waras dan masih pengen negara kita lebih baik, kehidupan kita juga lebih baik, kita bisa menggugat melalui Mahkamah Rakyat luar biasa. Gimana caranya? Teman-teman bisa klik di link di sini. Kita bisa menyampaikan berbagai macam aduan dan keluh kesah kita tentang berbagai macam situasi yang ada di negara kita hari ini. Kecuali sih kalau misalkan emang cuma mau duduk pasrah dan Iya, kenapa Jokowi harus diadili lewat sidang Mahkamah Rakyat luar biasa? Ini tentunya dikarenakan banyak pelanggaran, kata mereka. Selama era Jokowi ada pelanggaran HAM, perampasan lahan dengan mengusir warga, dan KPK dilemahkan. Tentu saja hal ini mendapatkan tanggapan dari berbagai warga masyarakat. Ada komentar dari Agustin Sri Purwanti mengatakan jangan wacana saja, gercep, gak sabar rasanya. Begitu banyak ya pendukung daripada Mahkamah Rakyat ini ya. Jokowi presiden terbaik negara luar mengaku kepemimpinannya. Saya yakin rakyat Indonesia pasang badan kalau ada pelengseran, begitu katanya. Negara Konohaya, kata De Jos URC ya. Negara mana, kata Sariyama. Sampai Nyungsep pun tetap bilang terbaik ya. Ada Eko Endra mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Terbukti di setiap kunjungan ke daerah selalu disambut antusias. Gitu kata Eko Endra. Kemudian dijawab sebaliknya, kali kata Onci. Asnawi juga mengatakan setuju, oke. Ada Rapopo mengatakan Pak Jokowi memang the best. Saat rakyat bersatu, kata Belajar Pintar. Semangat pejuang reformasi. Tidak ada yang bisa melawan Jokowi. Jokowi sangat kuat kekuasaannya, kata Farid Bro. Dan dijawab oleh Jatilang, setiap
orang ada masanya, tunggu tanggal aja. Ada Asep Herman mengatakan seharusnya yang salah tak boleh lepas dari jerat hukum, kata Asep. Maka Mahkamah Rakyat yang mana? Rakyat yang 24%, apa yang 16%? Iya, betul sekali. Ini adalah mahkamah dari UGM ya, yang mana UGM adalah pendukungnya Mahfud MD, dan tentunya ini adalah yang 16% begitu ya. Semangat, rakyat butuh keadilan gitu katanya ya. Mahkamah Rakyat, tanda tanya nih, kata Pak D. Pandu. Rakyat masih mempercayai kepada Pak Jokowi, sebagian besarnya hanya sebagian kecilnya yang tidak puas kinerja Presiden Joko Widodo. Itu kata-kata lo, mah gue mah kagak, kata Jedun ya. Rafa mengatakan Jokowi presiden terbaik, amanah, tak ada yang sejujur beliau, demikian katanya. Ada bro rakyat yang mana? Mantap bro. Salam perubahan, kata Mistari. NATO no action to talk only ya. Tempat hakim waktu proses bagaimana laksanakan, kata user. Kalau rakyatnya kuat, negara maju. Itulah beberapa komentar yang mengatakan bahwa Mahkamah Rakyat adalah yang mewakili dari 16%, yakni dari pasangan Ganjar Mahfud.